Ya, panjenengan tingali ten Al-Quran surah Al-Baqarah itu, kalau sahabat bertanya tentang sesuatu itu biasanya Pak, lafalnya itu ada perantara. Contoh, wa yas'alunaka 'anil mahid, sahabat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang darah haid. Maka Allah mengatakan untuk menjawab tentang darah haid itu, qul, katakan, huwa adzan, darah haid itu adalah penyakit. Di ayat yang lain dikatakan wa yas'alunaka 'anil anfal, ada orang-orang yang bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakan harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Artinya kalau sahabat itu bertanya kepada Rasulullah selain bab tentang Allah, itu ada perkataan qul, katakan. Tapi giliran sahabat itu bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan perantara, tidak ada mengatakan qul fa inni qarib, tidak. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Tidak mengatakan qul, katakan Muhammad aku dekat, tidak. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kedekatannya dengan manusia melebihi dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Ya, Allah itu dekat dengan manusia tidak seperti yang apa kita rasakan atau yang kita bayangkan. Pertanyaannya nanti, apakah kita itu sudah dekat betul atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, berarti Allah niku pun sampun menyatakan aku ini dekat. Mana kedekatanmu dengan aku? Kan ngoten ya. Nah, bukti menungso niku lek dekat dengan Allah itu, contoh lek pas wae azan dikumandangkan, apakah kita itu bersegera menuju Allah atau tidak? Ya, atau pada saat waktu-waktu yang Allah itu mencurahkan rahmatnya, di sepertiga malam terakhir Allah turun di langit bumi ini menjawab semua doa-doa kita. Siapa di antara hamba-hamba yang meminta ampun, Allah ampuni di waktu malam itu. Tetapi pertanyaannya, di waktu itu apakah kita dekat dengan Allah atau kita masih terlelap dalam tidur kita? Kebanyakan kita niki ngapunten, kita ini masih banyak jauh daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang nyata mawon, kebanyakan kita Pak, kebanyakan kita menawi kula panjenengan iki le diuji kali Allah nggak ada sakit. Misal sakit ini ku mboten teman-teman sik sakit ini ku mungkin sik ngelu, atau awak niki kadang cerkot, awak niki panas, demam. Kira-kira sing disambati, sing digoleki pertama niku napa kira-kira Pak? Lek awak pas ngelu ngoten niku sing digoleki pertama niku napa? Pak Pung, nggih. Pak Pung weteng slemet-slemet endi minyak kayu putih iki. Ya. Awak kadang cerokot kabeh endi balsem. Itu pasti kita seperti itu carinya. Ada nggak di antara kita itu kalau misal kita niki kadang awak ndak enak ngoten niku, ya Allah, ini kita ini diberi sakit, mudah-mudahan sakit ini bisa menghapus dosa-dosa, untu lorong ngoten ya. Tapi kebanyakan kita ini diparingi sakit oleh Allah, sing disambat ini nggak oleh obat sih. Padahal Allah sudah menyatakan fa inni qarib, aku ini dekat, bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi manusia mboten eling ten Allah, sing dieling niku obatnya dulu. Nanti obat itu ndak mangsa, napa ndak mangsa niku? Ndak mujarab. Akhirnya melayani ten dokter, Pak. Ya. Periksa ten dokter mriko, pun ditakoni sampe lara apa?
mencret, ngeluh, kadang cerkot awak. Dokter itu tidak tahu tentang kita, Pak. Ya, yang tahu tentang kita itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan kalau Allah itu dekat, arti dekat itu bukan berarti dekat fisik, ngeten mboten. Ya, Allah itu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci, tidak mungkin Allah disifatkan dekat fisik, ini tidak mungkin. Artinya dekat itu artinya adalah Allah itu sangat tahu tentang apa yang menjadi keluh kesah kita. Maka dikatakan di dalam surah Qaf, Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami tahu persis tentang bisikan-bisikan jiwanya. Ya, bisikan-bisikan jiwa ini kerenteke hati, impian kita, keinginan kita, kegelisahan hati kita niku Allah semerap. Yang tidak mungkin istri-istri kita tidak mungkin tahu, teman-teman kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis curahan hati kita. Tapi kebanyakan kita ini nggak ada curahan hati, kita ini curhatin no konco. Ya, contohnya kasusnya niku wow. Tiang sakit melayuni ten obat tidak mangsa ten dokter. Ternyata minum obatnya saking dokter niki tidak mangsa, pindah dokter sana. Dokter sini tidak mampu, dokter sana, dokter sana, dokter sana, sampai kemudian penyakitnya itu menjadi kronis, berat. Mergo dipikir dewe. Masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, Allah itu tidak menginginkan menawi kita ini diparingi ujian kali Allah itu dipikir sendiri. Yang akhirnya apa? Setelah penyakitnya berat, ya, wis penyakit kolesterol, stroke, penyakit darah tinggi, diabetes, macam-macam penyakit. Yang sudah nanti berat, nanti larinya itu tahajud, Pak. Ya. Leres tambatan kata niku. Ujung-ujungnya nanti itu njaluk Allah, ya Allah, panjenengan paringi kula niki waras. Pun kaki niki pun bengkak niki, badhe diamputasi niki. Panjenengan paringi kula waras. Allah selalu dikarek-karekno, Pak. Ya. Leres tambatan kata niku. Ini kita ini Allah itu sudah menyatakan dekat, aku ini dekat kepadamu. Tapi menungso ini tidak percaya kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh nanti kalau sudah pusing, sudah mentok masalah hidupnya, baru nanti dia dekat dengan Allah. Kemana saja kamu ini? Ya. Nah, ini momentum Ramadan niki supados kula panjenengan sedaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita di malam hari ini, insya Allah nanti malam 15, Masya Allah, Pak, kita ini ditakdirkan oleh Allah, diberi hadiah oleh Allah malam yang spesial malam hari ini. Niku sampun diaturi, diumumkan nanti kita sholat maghrib, mantun sholat maghrib, sholat apa? Sholat gerhana bulan, sholat khusuf. Kalau matahari kusuf, kalau bulan khusuf, ya. Kemudian sholat isya, mantuniku sholat tarawih, sholat witir, Masya Allah, full paket sholat malam panjenengan, ya. Ini kalau di luar Ramadan tidak mungkin ada seperti ini. Di dalam Ramadan panjenengan diparingi paket full ibadah seperti ini panjenengan, kita ini harus bersyukur. Tapi nanti kula insya Allah mboten derek sholat gerhana karena saya dijadwal sholat gerhana di Ngoloan. Nggih. Terus kula sampai akan rumiyin menawi mangke kula mboten saged derek jamaah di sini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita kembali ke materi yang tadi itu. Bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang besar kangge kita niki banyak berdoa kepada Allah.
Karena ulama memahami ayat itu, ayat yang tidak ada hubungannya dengan hukum puasa Ramadan, disisipkan oleh Allah di pembahasan tentang bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bulan syahrud doa, bulan agar kita itu memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan ini. Nabi SAW dalam hadis beliau, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nggih. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah, kula panjenengan sedaya niki poso mulai subuh sampai kita masuk maghrib, itu waktu mustajabah Pak. Kita ini sudah bulannya bulan yang terbaik, kondisi manusia yang berpuasa kondisi yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Maka waktu-waktu ini waktu yang golden, waktu emas, jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Nah, kebanyakan manusia entah di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu disamakan keadaan kita ini. Nok jobone Ramadan kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Mantun sholat ngeten niki Pak, ya. Mantun sholat fardu, duhur, asar ngoten niku. Kebanyakan kita ini, ya Allah, terkadang ada orang itu lek mantun salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ndak dikir langsung sing dicekel napa? HP Pak. Duka lek ten Gosari mriki wonten ta mboten ngoten niku. Ya. Padahal sing didelok niku napa sih? Nggih mboten perkara kula niki niten-niten mboten, ketok jenenge ketok nggih. Sing didelok lho jawab WA. Lah kok sik lak napa WA wae. Jarne masih wonten tiyang telepon lu biarkan. Karena apa? Waktu setelah sholat itu waktunya miliknya Allah. Ya. Karena kalau panjangan lihat di dalam kitab-kitab pembahasan fikih sholat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat 5 waktu, itu ada pembahasan bab al-azkaru ba'da sholatil maktubah, bab tentang zikir-zikir setelah sholat wajib. Kita sibuk berzikir di situ. Nah, kalau tanglet kali bocah-bocah santri ini, setelah sholat itu zikirnya apa? Berzikir istighfar. Berapa kali? 3 kali. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nanti kemudian diteruskan subhanallah ping 33, alhamdulillah. Itu waktunya Allah Pak kita ini. Jangan kemudian setelah salam sibuk HP. Ya. Terutama kita dalam bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barakah. Kita banyak beribadah, menyibukkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi kebanyakan kita sibuk dengan scrolling HP. Dikatakan oleh Nabi SAW, bulan Ramadan itu tughallu fihi syayatin, bulan yang dimana bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Tetapi ada syaitan yang tidak dibelenggu. Niki tidak dibelenggu Pak. Ya. Ini adalah syaitan yang tidak dibelenggu. Kebanyakan kita ini sibuk dengan ini. Coba kita perhatikan, setiap hari kita baca statusnya orang. Kalau kontak kita itu sampai 2000 orang, katakanlah separuhnya itu bikin status. Nah, ketika dia bikin status, ya story di WA itu kemudian yang diunggah itu tidak 1-2 foto, banyak foto. Kita sibuk memperhatikan seperti itu, tidak kroso Pak. Sak jam kita itu di hadapan medsos kita ini. Itu kalau sak jam panjenengan lancar baca Quran 1 juz, Masya Allah, berapa ini pahala yang sudah kita lewati ini. Ya. Sadar tak enggak kita itu seperti itu? Kadang kita ini tidak sadar. Karena apa? Ini adalah syaitan yang tidak dibelenggu. Hati-hati kita. Ya. Pramila
manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika kita di dalam bulan Ramadan. Niki ngantos jam pinten kula? 45 kedik malih nggih. Nah, kita yang di dalam bulan Ramadan tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu adalah orang yang berpuasa. Ketika kita di luar Ramadan, adakah peluang doa itu tetap diterima sebagaimana di dalam bulan Ramadan? Doa-doa kita itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam bulan Ramadan peluangnya lebih besar. Di luar Ramadan tetap Allah juga menerima doa-doa kita selama kita tahu sebab-sebab diterimanya doa. Kita kudu semerap ya. Apa yang menjadikan doa-doa kita itu mudah diterima oleh Allah? Salah satunya yang pertama, hendaknya masing-masing kita ini memurnikan keyakinan dan ibadah semata-mata karena Allah. Terus menawi kula panjenengan sedaya iki lek ndonga dhateng Allah, ya, meminta hajat kita kepada Allah. Di waktu yang sama, keyakinan kita, akidah kita ini yang bersih kepada Allah. Mergi wonten kaum muslimin ketika dia berdoa njaluk ten Allah, keyakinannya itu mendua. Di satu sisi dia itu njaluk na Allah, di satu sisi dia tidak meminta kepada Allah, masih menggantungkan hatinya itu kepada yang lain. Maka jangan heran, wah aku wis ndonga na Allah kok turun diijabah. Nah, barangkali mungkin keyakinan kita itu belum totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, contoh. Kula niki wonten mboten tiyang mriki sing jelas nggih. Tiyang sedayu mriko. Tiyang ini ku ahli jamaah. Salat 5 waktu berjamaah, terutama jahar dia selalu ikut. Maghrib, isya, subuh ndak nanti telat salatnya. Mantun salat nggih khusuk berdoa, zikir. Ya. Pengajian ngeten niki alhamdulillah selalu ikut warga kita. Tapi qadarullah, masya Allah, dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya itu sakit. Yang sakitnya anak itu membuat dirinya itu tidak sholat berjamaah lagi. Akhirnya dalam satu waktu kula kepanggih kali tiange langsung, mboten jare nih. Kula niki tanglet kali tiang awale niku, kok gak tahu ketok wong iki nang ndi. Oh niku Pak, tiang niki sakit. Akhirnya dalam waktu sempatan kula niki kepanggih kali tiange, kula tanglet. Terus yogane sakit jenengan. Nggih Pak, sakit. Nah, loro apa anake sampean? Anak kula niki sakit niki terus tiang niku diguna-guna. Diguna-guna niki cara mriki napa? Disantet. Ta napa wonten kok di macam-macam disuwuk ta napa ngoten. Sampeyan niku jare sapa disantet niku? Kula ngoten. Kula niki terus tiyang pinter. Masya Allah Pak, sampeyan niki ngandel ambek wong pinter. Kula ngoten. Di India oleh sampeyan tekani wong pinter, dia itu tidak pernah memberikan informasi yang benar. Dukun itu selalu memberikan informasi yang bohong. Karena dia itu sudah bersekongkol dengan jin kafir. Jin itu selalu memberikan informasi yang bohong. Untuk apa? Supaya nanti kamu itu datang terus ke situ. Semakin kamu datang, semakin itulah kemudian syaitan itu menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Akhirnya kalau tanglet, terus apa hubungannya sampean? Ketika anak sakit, terus sampean kok gak jamaah? Nah itu Pak, kulo niki tanglet berkonsultasi dengan si dukun. Ngomongin mboten dukun ten kulo, paranormal. Ya. Tiang saya niki Pak, memaes-maesi, menghias-hiasi. Dukun itu namanya macam-macam. Dukun itu sekarang kedoknya ini kopiahan, sorbanan, jubahan. Dulu dukun jarin tobat, sekarang jadi ustadz, kasih ceramah di masyarakat. Tapi masih praktek di rumahnya itu dukun. Ada seperti itu. Hati-hati kita ini. Ya. Bun, pulas terus no ceritanya ini gua.
Ternyata si dukun niku wau ketika dia berkonsultasi ngomongin ngeten, sampeyan jangan sholat berjamaah. Masya Allah Pak, dikorbankan itu yang namanya ibadahnya, dikorbankan itu yang namanya akidahnya. Masya Allah ya. Tapi dengan dia selalu berkonsultasi dengan dukun niku mboten wonten hasil, sampai kemudian dalam waktu yang lama tiang niku wau ada yang menganjurkan, Pak sampean beto tan psikiater anak sampean niki sing linglung niki. Akhirnya dibeto tan psikiater di Surabaya sana ya, bukan psikolog ya, psikiater. Karena psikiater itu bisa mengatasi kejiwaan dan memberikan resep obat. Lihat psikolog niku tidak memberikan resep, dia bisa mengatasi kejiwaannya saja. Akhirnya dibeto tan psikiater, diberi resep sama psikiater niku wau. Sampai di rumah diminumlah obat itu, besok waras ya. Apa katanya diguna-guna? Tidak ada diguna-guna. Dia itu kena tekanan pekerjaannya, tekanan mentalnya. Panjenengan tinggal di saat ini tiang niku. Orang sekarang ini Pak ya, orang sekarang ini diburu-buru kesibukan, kerja mulai subuh jam 5 pulang nanti jam 9 malam, deadline-nya sangat tinggi. Tidak hanya orang-orang yang kerja di perkantoran, bukan hanya mereka yang kerja di pabrik, guru-guru pun sekarang itu deadline-nya itu Masya Allah. Kalau tanglet leres dan Pak Aminuddin loh. Kerjanya sekarang itu guru itu ngajar itu cuma berapa jam, tapi untuk urusan birokrasi sampai malam difikir ya. Guru-guru kita ini ngapunten saestu dilelahkan oleh sistem yang kemudian nanti pada saat mengajar mereka tidak fokus mengajar, ngantuk sudah ya. Belum lagi dikejar KKM nilai standar sekian. Masya Allah Pak, apa kita tidak stres? Karena kemudian stres larinya tidak ke Allah, larinya sudah tadi itu. Ini fenomena kehidupan nyata, kehidupan kita itu seperti itu ya. Nah kita harus hati-hati ya. Urusan rezeki kita tawakal kepada Allah, jangan kemudian kita ini menduakan Allah, jaluk tan Allah Subhanahu wa taala kecobaan rezeki. Ampun kantos tiang gosar ini melayuni tan sirawiti, ada atau tidak kita sirawiti niki Pak? Wonten senengane mbuak-mbuak kembang nek dalan konten kita sih wonten tambotan konten niku. Masya Allah, naudzubillah ya. Jangan sampai, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah, dikuatkan akidah kita ya. Ini momentum Ramadan, supados kula panjenengan sedaya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan ibadah ini sampai akhir dan diterima semua amal ibadah kita, dan tentunya kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun kula kinten kasemanten mergi waktune pun pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.